Lanita merasa kedua lututnya lemas. Dirinya anak pungut. Pantas saja Karta tega menjual dan menculiknya untuk dijadikan ladang uang bapaknya. Ternyata dirinya hanyalah anak pungut. Tapi Parmia ibunya begitu menyayanginya. Ayo, nak. Ikut bapak. Bapak menyesal sudah menculikmu kemarin. Bapak minta maaf. Karta mulai berakting. Namun Lanita sudah tidak lagi fokus mendengar suara Karta. Matanya sudah berkunang-kunang. Sebelum sempat Lanita tumbang, Jauhari sudah lebih dulu keluar dari mobil dan menopang tubuh Lanita. Disusul pintu gerbang yang terbuka, Suzana muncul disertai beberapa orang security. Suzana segera menghampiri Karta yang merangsek maju ingin ikut ke dalam. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Ucap Suzana tegas. Aku ayah gadis itu. Sahut Karta. Ayah. Bukankah Anda tadi mengatakan jika gadis itu hanyalah anak pungut? Tandas Suzana. Karta menggaruk tengkuknya. Tentu saja bukan, dia anakku. Aku sedikit mabuk jadi aku hanya menggertaknya saja. Tolong biarkan aku masuk. Dia harus pulang bersamaku. Karta bersikukuh. Maaf, tidak bisa. Karta mendorong Suzana untuk menyingkir dari hadapannya. Tapi Suzana bukan sembarang perempuan. Dia lekas menghadang langkah Karta. Sekali lagi Karta mendorong kasar Suzana tapi Suzana berhasil menepis serta menyerang Karta agar tidak masuk ke halaman rumah. Tutup gerbang. Titah Suzana saat mobil Jauhari dibawa Tandan masuk halaman rumah Sean. Pukulan ringan Suzana di kedua bahu Karta membuat Karta meringis. Mau dengan jalan damai atau kekerasan? Tawar Suzana tanpa ekspresi. Jalan damai. Karta memicing. Aku ingin jalan damai sekarang juga. Ya sudah. Pergilah. Bukankah ingin jalan damai? Pergilah dengan damai dari sini tanpa merasakan pukulanku lagi. Atau aku harus benar-benar membuatmu tak bisa berjalan baru kau pergi dari sini. Gertak Suzana. Hei, jalan damai maksudku kau harus memberiku sejumlah uang. Dengus Karta. Uang. Untuk apa? Suzana memicing. Kau hanya ingin uang ternyata. Anakmu tak kau pedulikan. Karta bangkit sambil meringis. Kalian sudah menyekap anakku dan tidak boleh pulang. Kalian menjadikan anakku sandera. Suzana tertawa sinis. Dasar orang tolol. Anakmu di sini kerja. Oh, bukan anakmu. Lanita Azalea di sini itu bekerja dan atasannya mengharuskan dia tinggal di sini. Kau paham? Aku akan laporkan kalian ke kantor polisi. Kalian sudah menyandera anakku. Ancam Karta. Dasar sinting. Suzana berlalu masuk gerbang yang hanya terbuka sedikit. Lekas tutup lagi gerbangnya, jangan biarkan laki-laki sinting itu masuk. Titah Suzana. Karta hanya bisa berteriak dan meracau tak jelas. Tapi karena sudah tak ada lagi yang mempedulikannya, Karta mau tak mau pergi dari tempat itu dengan hati teramat dongkol. Sementara di balik rimbunan pohon yang ada di halaman rumah Sean, Yanto mengintip apa yang sudah terjadi saat itu. Wajahnya sangat serius. Ia mendesah lalu mengeluarkan ponsel dan menceritakan secara singkat apa yang barusan dia lihat. Mungkin memang hanya gadis itu satu-satunya anaknya Karta. Bisa dipastikan Lanita perawat Tuan Sean bukan anak Karta. Tadi dia bilang jika Lanita hanyalah anak pungut. Tak ada balasan, tapi pesan Yanto sudah terbaca dan centang biru 2. Sean sedang menatap layar monitor. Ia berkali-kali memutar ucapan Karta yang mengatakan jika Lani hanyalah anak pungut. Keningnya berkerut. Sementara Suzana berdiri diam di sebelahnya. Belum siuman dia? Tanya Sean pada Suzana. Belum, Tuan. Dia masih pingsan berada di kamarnya.
Sean memijat pelipisnya. Kenapa aku harus selalu berurusan dengan kehidupan pribadi gadis bodoh itu? Susanna memiringkan kepala. Kenapa Tuan harus selalu peduli dengan urusan pribadi gadis itu? Sean bersender di bahu kursi. Menurutmu kenapa, Sus? Susanna mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi urung. Apa Tuan menyukai Lanita? Pertanyaan Susanna hanya terlontar dalam hati. Tapi Tuan sudah akan menikah dengan Nona Sharon. Sus. Iya Tuan. Kenapa diam? Menurutmu kenapa aku begitu peduli dengan kehidupan pribadi gadis bodoh itu? Susanna menggeleng. Hanya Tuan sendiri yang bisa menjawabnya, dengan ini. Susanna menempelkan telapak tangan di dadanya. Sean menunjuk dadanya. Susanna mengangguk sembari tersenyum tipis. Maaf, Tuan. Gaji Lanita apa benar akan Tuan potong setengahnya selama 3 bulan? Tanya Susanna hati-hati. Tidak usah. Berikan sesuai dengan yang tertulis di surat kontrak. Aku tahu dia tidak punya uang atau bahkan tabungan, sahut Sean. Baik, Tuan. Kalau dia siuman, biarkan saja dia, mungkin dia perlu waktu untuk meratapi kenyataan yang baru ia ketahui. Sediakan saja makanan dan minuman untuknya di kamar. Titah Sean. Antar aku ke ruang kerja. Di rumah ini hanya kamu satu-satunya yang tahu aku tidak buta. Susanna dan Sean melangkah keluar kamar tapi saat di luar, Susanna mulai pura-pura memapah langkah Sean menuju ruang kerja. Gadis bodoh itu bisa bekerja juga rupanya. Sean memeriksa hasil pekerjaan Lani kemarin. Tapi dia tertidur di sini mungkin nyaris 2 jam. Lalu dibangunkan Nona Sharon. Ujar Susanna. Ya, aku melihatnya dari CCTV. Tuan membiarkan Lanita tertidur di ruangan ini saat dia bekerja. Tanya Susanna kembali memiringkan kepala. Ya dia tertidur mungkin karena mengantuk. Toh, aku memang sedang tidak membutuhkan dia saat itu. Jadi ku biarkan saja, ucap Sean enteng. Susanna menggeleng seraya memicing. Kalau karyawan lain bersikap seperti Lani, sudah tentu Tuan Sean akan mendamprat mereka. Tapi kenapa Lani adalah pengecualian? Lagi-lagi Susanna membatin. Dia paham semua isi dokumen, dia baca satu persatu lalu memilah dan mengelompokkannya dalam satu bindel. Lain kali aku akan mengetes kecepatannya mengetik atau menginput angka-angka. Apakah dia bisa aku andalkan? Gumam Sean. Susanna hanya manggut-manggut saja tanpa berkomentar. Sus, apa menurutmu aku harus mencari tahu asal-usul Lanita? Tanya Sean. Susanna tampak berpikir. Tuan sedang harus membereskan pekerjaan yang sempat tertunda juga harus menyiapkan pernikahan dengan Nona Sharon. Pasti akan sangat menyita waktu. Mungkin mencari tahu asal-usul Lani bisa dilakukan nanti saat sudah agak longgar mengenai pekerjaan dan juga persiapan pernikahan, usul Susanna. Sean tampak berpikir lalu mendesah. Tuan tak usah khawatir. Lanita ada di rumah ini. Senantiasa berada dalam pantauan dan perlindungan Tuan. Susanna menekankan. Sean mengembuskan napas lega. Saran dari Susanna cukup menenangkannya. Hari ini fitting baju bersama Nona Sharon jam 1 siang di Capstan Bridal, Tuan. Susanna mengingatkan. Sus, andai aku bisa melawan kehendak papi dan andai perusahaan milik Tante Dane tidak memberi keuntungan yang banyak dalam kerjasama perusahaan, aku mungkin akan membatalkan pernikahan ini, gumam Sean. Memangnya kenapa? Apa Tuan tidak benar-benar menyukai Nona Sharon? Tanya Susanna hati-hati. Aku menyukainya, setidaknya dia bukan gadis yang munafik. Dia cantik dan seksi serta pada akhirnya menyayangiku.
Tapi melihatnya bersikap kasar saat membangunkan Lani di kamar ini kemarin, semangatku untuk menikahinya berkurang hingga 50%, tutur Sean seraya duduk lemas di kursinya. Susanna menelan ludah lalu tersenyum. Anda memang benar-benar sudah jatuh hati pada gadis bodoh dan ceroboh itu, Tuan. 2 jam kemudian Lani tak siuman. Dia memandangi langit-langit kamar, merasa dia sudah aman karena mengenali kamarnya sendiri di rumah Sean. Lani menghela napas lega. Namun Lani tetap mengingat kembali apa yang sebelumnya terjadi. Masih ingat dengan jelas jika bapaknya mengatakan kalau dirinya hanyalah anak pungut. Perih rasanya. Perlahan Lani bangkit, pandangan matanya langsung tertumpu pada hidangan di atas meja. Kenapa banyak sekali makanan? Untukku kah? Lani beringsut turun dari kasur. Lani mencari ponsel dan mengirimi Sean pesan. Aduh, lupa. Tuan Sean mana bisa baca. Lani menepuk dahinya. Ia ingat ponsel Sean adalah ponsel keluaran lama dengan keyboard timbul yang hanya bisa ditekan dengan panggilan cepat yang sudah disetting. Akhirnya Lani mengirimi Susanna pesan. Bu, apa makanan yang ada di kamarku untukku? Ya memang buat siapa lagi? Balas Susanna. Tanpa menunggu lama Lani segera menghambur mencicipi semua makanan yang ada di atas meja. Rasanya ingin ia habiskan semua demi melupakan apa yang sudah terjadi. Lani menyantap makanan dengan berderai air mata. Kalau aku bukan anak ibu dan bapak lalu anak siapa aku? Siapa orang tua kandungku? Pertanyaan itu terus saja bergumul di benak Lani. Parmia begitu dekat dan menyayanginya. Kalau dirinya anak pungut, kenapa selama ini Parmia merawatnya dengan penuh kasih sayang? Sungguh Lani tak habis pikir dibuatnya. Ada saja kejutan demi kejutan yang akhir-akhir ini menghampiri hidupnya. Setelah perutnya kenyang, Lani meringkuk kembali di atas kasur. Tak terasa Lani kembali terlelap tapi baru beberapa menit saja dia terbangun lagi. Oh, ya Tuhan. Kenapa aku mesti terlena? Bagaimana kalau Tuan Sean mencariku? Lani buru-buru merapikan diri dan lekas keluar kamar dengan terburu-buru. Perang. Saat Lani keluar dari kamar dia bertabrakan dengan Dimitri yang membawa hidangan makan siang untuk Sean. Oh, ya Tuhan. Pekik Lanita. Kamar Sean. Sean dan Susanna sungguh sangat kebetulan sedang menatap layar monitor. Sean memperbesar rekaman CCTV yang ada di sekitar kamar Lani. Sean dan Susanna melihat dan mendengar dengan jelas keriuhan 2 orang pekerjanya. Oh my god, Lanita Azalea, bisakah sekali saja dalam hidupmu damai dan tenteram? Kenapa selalu saja berbuat ceroboh? Keluh Dimitri menangisi makanan yang ia olah dan tata dengan sangat baik. Dimitri, maaf. Aku. Ini makan siang untuk Tuan Sean, dia meminta aku cepat menghidangkannya. Memasak dengan menu yang sama membutuhkan waktu 1,5 jam. Dimitri meratapi makanannya, ia terduduk lemas. Bagaimana kalau gajiku dipotong gara-gara ini? Tenang saja, aku akan bicara pada Tuan kalau ini ulahku. Lani membereskan makanan yang tercecer. Ya memang ini ulahmu. Lain kali belajarlah berjalan pakai mata dan kaki, jangan berjalan dalam mimpi. Dumel Dimitri. Oh, makananku, hasil karyaku. Dimitri meraup makanan yang sudah tak bisa lagi terselamatkan. Bagaimana kalau aku yang membereskan kekacauan ini? Kau temui Tuan Sean dan katakan padanya aku yang menumpahkan semua ini, usul Lanita. Lalu hanya aku nanti yang dimarahi Tuan Sean. Dimitri berkata pelan dan pasrah. Ya sudah, ayo kita bereskan. Setelah ini kita berdua menghadap Tuan Sean, ayo cepatlah.
Lani cepat-cepat membersihkan makanan yang tumpah ruah di atas marmer kualitas premium. Melihat kepanikan Dimitri dan Lani di layar monitor, Sean hanya bisa menghela napas dalam dan panjang. Bodoh, kan? Ceroboh, kan? Besok apa lagi yang akan ia jatuhkan? Sean bersandar pasrah di bahu kursi. Susanna tersenyum. Tapi saya rasa, kebodohan dan kecerobohan Lanita membuat warna baru di rumah ini. Sean memicing mendengar ucapan Susanna. Warna baru? Tanya Sean. Ya, sebelum ada Lani, seisi rumah ini berjalan dengan sempurna tapi terasa kaku dan hambar. Tapi sejak kedatangan Lani di rumah ini, semua orang dia buat sibuk, heboh serta memberi warna tersendiri dengan kecerobohannya mengambil hati seorang Sean Darmawangsa. Sean melongo mendengar ucapan Susanna. Mengambil hatiku. Sean makin melongo. Sebelum ada Lani, hal-hal seperti piring jatuh, guci pecah, Angora kecebur kolam renang karena ulah gadis itu, dulu nyaris tak pernah ada. Andai ada, Tuan akan memarahi pegawaimu tanpa ampun. Tapi kini, lihatlah, Tuan dengan santai menonton pertunjukan kebodohan Lanita Azalea dengan helaan napas pasrah. Ada sisi menyenangkan dari kecerobohan gadis itu yang melenturkan suasana kaku di rumah ini. Papar Susanna membuat Sean tak bisa membantah ucapan Susanna. Di dunia memang tak ada yang sempurna. Rumah ini pun berusaha untuk selalu tampil sempurna di mata Tuan. Tapi Lani meruntuhkan kesempurnaan itu. Menandakan kesempurnaan memang hanya milik sang Halik, Tuan. Sean mengusap wajahnya, kembali menopang dagu melihat keadaan yang menjadi semakin riuh karena asisten rumah tangga lainnya berkumpul mengelilingi Lani dan Dimitri. Sama persis seperti saat Lani memecahkan guci beberapa hari yang lalu. Susanna diam-diam melirik Sean. Ah, wajah Tuan Sean mengendur. Tak ada lagi ketakutan, kemarahan ataupun kecemasan di wajahnya. Kemunculan gadis itu memang membawa aura positif untuk pria berparas keturunan Pakistan, Perancis, dan pribumi ini. Sungguh cinta memang misteri. Siapa sangka seorang gadis lugu dan miskin bisa meluluhkan hati Sean Darmawangsa. Susanna membatin senang melihat Sean sudah menjadi manusia normal yang bisa memaklumi sesuatu dan juga bisa jatuh cinta. Lalu aku makan siang dengan apa? Siang ini aku betul-betul ingin makan makanan yang dicampur dengan kaviar. Menunggu Dimitri mengolah makanan yang kupesan akan lama lagi. Gadis bodoh itu benar-benar menyusahkan semua orang, gumam Sean antara ingin marah tapi tidak bisa. Bawakan aku makanan apa saja dan panggil Lanita kemari. Kepalaku pening melihat semua ulahnya. Sean memijat pelipisnya. Susanna sigap mematuhi ucapan Sean. Tak berselang lama, hidangan cepat ala Chef Dimitri pun tiba. Memang bukan menu utama yang sudah hancur berantakan tapi setidaknya keinginan Sean makan dengan campuran kaviar terpenuhi. Ini salmon tartar with caviar, Drippers pasta with caviar dan caviar waffle bites, Tuan. Dimitri menjelaskan nama 3 makanan yang dengan cepat ia olah. Sean menghela napas pasrah. Mana Lani? Tanya Sean. Ada di sebelah saya, Tuan. Jawab Dimitri. Aku sudah lapar sekali, suapi aku cepat. Titah Sean. Lani gegas menuruti perintah Sean. Tuan, maaf, tadi kami. Sudah, itu nanti saja, aku sedang lapar. Sean cepat memotong ucapan Dimitri. Dimitri pun pamit keluar dari kamar. Lalu Lani seperti biasa, menyuapi majikannya dengan sangat telaten. Sean makan dengan lahap. Setelahnya Lani menyeka sisa-sisa makanan di bibir Sean dengan perlahan dan lembut. Saat Lani sedang menyeka bibir Sean dengan tisu, Sean tiba-tiba mencekal pergelangan tangan Lani. Lani kaget.
Tapi Sean hanya diam saja. Lani merasakan embusan napas Sean yang dekat di wajahnya. Sudah makan siangnya. Sharon tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar Sean. Sean tidak tahu kemunculan Sharon karena posisinya membelakangi pintu masuk. Ingat Lani. Gajimu sudah kupotong setengahnya karena kemarin memecahkan guci milik ibuku. Hari ini kau mengacaukan makan siangku. Jika besok kau membuat ulah lagi, kupotong lagi gajimu hingga tinggal seperempatnya saja. Mengerti? Ucap Sean tajam. Sean menghela napas lega. Kembali ia harus berpura-pura di depan Sharon. Kenapa lagi dengan perawatmu? Sharon memeluk Sean dari belakang. Biasa, dia selalu saja berulah dan kepalaku pening dibuatnya, jawab Sean. Kalau begitu pecat saja, ucap Sharon enteng. Sean diam beberapa saat. Kita akan segera menikah, Sharon. Tapi aku harus menekankan sesuatu padamu, apapun keluh kesahku tentang perawatku, kau tidak berhak memberi saran untuk mempertahankan atau memecat orang itu. Tanda Sean membuat Sharon semakin tidak menyukai keberadaan Lani di rumah Sean.